Inflasi, kata yang sering kita dengar dalam ekonomi. Tapi, apa sih sebenarnya arti inflasi? Sederhananya, inflasi adalah ketika harga barang naik. Bayangkan hari ini kamu beli roti seharga Rp2.000. Dengan adanya inflasi, tahun depan roti yang sama mungkin harganya jadi Rp2.100. Artinya, uang kamu sekarang bisa beli lebih sedikit barang daripada sebelumnya. Inflasi biasanya diukur dalam persentase. Persentase ini menunjukkan seberapa besar kenaikan harga dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Contohnya, kalau inflasi 3%, artinya rata-rata harga barang naik 3% dibanding tahun sebelumnya. Hampir semua negara mengalami inflasi. Inflasi sedikit itu wajar, malah bisa jadi tanda ekonomi yang sehat. Tapi, inflasi yang tinggi bisa jadi masalah, terutama buat orang-orang yang punya penghasilan tetap. Ketika harga naik, orang biasanya perlu menyesuaikan pengeluaran. Mungkin mereka mulai beli barang yang lebih murah, atau mengurangi beberapa pengeluaran. Memahami inflasi itu penting buat kita semua, karena inflasi mempengaruhi daya beli kita dan ekonomi secara keseluruhan. Inflasi tidak tetap naik turun. Ini karena beberapa faktor. Salah satu faktor penting adalah permintaan. Kalau banyak orang ingin beli sesuatu tapi barangnya sedikit, harganya kemungkinan besar akan naik. Ini namanya inflasi tarikan permintaan. Faktor lainnya adalah biaya produksi. Kalau biaya bikin barang jadi lebih mahal, perusahaan mungkin akan menaikkan harga jual supaya tetap untung. Ini namanya inflasi dorongan biaya. Misalnya, kalau harga minyak naik, biaya transportasi ikut naik, dan ini bisa bikin harga banyak barang jadi lebih mahal. Kebijakan pemerintah juga berpengaruh. Kalau pemerintah mencetak uang terlalu banyak, bisa terjadi inflasi karena nilai uang jadi turun. Bayangkan kalau tiba-tiba semua orang punya uang 2 kali lipat. Pasti mereka ingin beli lebih banyak barang kan? Permintaan yang meningkat ini bisa bikin harga naik. Ada juga faktor lain seperti perubahan teknologi, kejadian di dunia, bahkan konsumen. Semua ini bisa mempengaruhi seimbang antara jumlah barang dan pembelian yang tadi dikatakan. Kita lihat contoh di Indonesia. Tahun 2024, Indonesia mengalami inflasi terendah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu 1,57%. Ini salah satunya karena harga makanan dan energi yang rendah. Inflasi rendah kedengarannya bagus, tapi kadang-kadang bisa jadi tanda permintaan yang lemah, artinya orang tidak banyak belanja. Namun, pada Oktober 2024, inflasi inti, yang tidak termasuk harga makanan dan energi yang fluktuatif, naik jadi 2,21%. Kenaikan ini dipicu oleh naiknya harga emas, menandakan bahwa orang mungkin berinvestasi emas untuk melindungi diri dari kemungkinan inflasi di masa depan. Melihat ke depan, para ahli ekonomi memperkirakan inflasi bisa naik di tahun 2025 karena rencana perubahan pajak. Salah satu ahli ekonomi bahkan memproyeksikan inflasi akhir tahun bisa mencapai 3,12% di tahun 2025. Ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah bisa sangat mempengaruhi inflasi. Bank Indonesia, bank sentral kita, punya peran penting dalam mengendalikan inflasi. Bank Indonesia menetapkan target inflasi yaitu 1,5% sampai 3,5% untuk tahun 2024 dan 2025. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia bisa menyesuaikan suku bunga. Misalnya, Bank Indonesia menurunkan suku bunga pada September 2024 untuk mendorong ekonomi. Tapi penurunan selanjutnya mungkin tergantung pada inflasi dan nilai tukar rupiah. Inflasi berdampak pada semua orang, mulai dari perorangan sampai ke seluruh perekonomian. Ketika harga naik, uang kita jadi tidak berharga. Artinya, kita harus pintar-pintar mengatur pengeluaran. Kita mungkin menunda pembelian barang yang mahal, mengurangi hiburan, atau mencari alternatif yang lebih murah. Bagi perusahaan, inflasi menciptakan ketidakpastian. Sulit merencanakan masa depan kalau mereka tidak tahu seberapa besar biaya akan naik. Ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi, karena perusahaan jadi ragu untuk berinvestasi dan berkembang. Inflasi yang tinggi juga bisa menggerus tabungan. Kalau tingkat inflasi lebih tinggi daripada bunga yang kamu dapat dari tabungan, nilai uang kamu sebenarnya berkurang seiring waktu. Inilah mengapa memahami inflasi sangat penting untuk membuat keputusan keuangan yang bijak. Kesimpulannya, inflasi adalah isu yang kompleks dengan dampak yang luas. Dengan memahami penyebab dan dampak inflasi,
kita bisa membuat pilihan yang lebih baik untuk keuangan pribadi dan mendukung kebijakan ekonomi yang baik untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan.